Ini boleh dikatakan surat warisan Tuhan. Loh kok bisa? Karena tak lama kemudian Yesus naik ke sorga. Kitab Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Anda lihat satu persatu, itu terakhirnya itu ada the last will of God, atau kehendak Yesus yang terakhir. Dalam bahasa Inggrisnya, surat wasiat itu namanya will and testament. Sama seperti bahasa Inggrisnya God's will atau kehendak Tuhan, dan testament itu seperti perjanjian, Old Testament. Surat warisan Tuhan yang lama namanya the Old Covenant atau perjanjian lama. Surat perjanjian Tuhan yang baru namanya the New Testament atau perjanjian baru. Di perjanjian baru ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda lihat Matius yang terakhir Tuhan berkata sebelum naik ke sorga, ko. Terus saja sound effect-nya saya pakai ya supaya nangkep di hati. Jadikan semua bangsa muridku. Terimalah persembahan hidup kami dan terimalah persembahan kami untuk misi. Biarkan menjadi korban yang harum di pagi hari. Terima kasih Tuhan, izinkan kami sarapan dengan Tuhan dan seolah kami yang menraktir. Kami bukan siapa-siapa, semua toh dari Tuhan datangnya. Thank you ya Tuhan, kami bisa terlibat dalam pekerjaan-Mu, dalam kerajaan-Mu. Gembalakanlah domba-dombaku. Thank you untuk kepercayaannya Tuhan Yesus. Kami akan berusaha belajar untuk mengasihi-Mu setiap hari. Ajari kami, dear Roh Kudus. Meteraikan apa yang kami lakukan hari ini. Remember us, oh God. Ingatlah jemaat ini. Makasih Tuhan terkasih, Engkau penuh kasih sayang. Kami hari ini merasa sangat dicinta. I am loved. We are loved. This church is loved. Thank you Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Katakan loving God, loving people. Apa bedanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Beda, tapi nggak beda. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Dua itu adalah satu perintah, yaitu perintah pertama dan perintah yang utama. Kalau kemarin pada waktu kita streaming saya ajarkan I am loved, kita pasif. Aku dicintai. Tapi fokus pagi ini sebaliknya kita aktif. Kita yang mencintai. Saya mau menunjukkan bedanya antara dicinta dan mencintai. Dua-dua saling melengkapi. Tapi ada perbedaan yang sangat menyolok di antara keduanya. Ada privilege, ada hak istimewa yang tidak dimiliki kedua-duanya. Masing-masing itu unik. Saya nggak akan ulangi apa artinya being loved atau dikasihi. Tapi hari ini saya akan ajari gereja Tuhan gimana caranya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Dan plus, tanpa itu kasih kepada Tuhan jadi bohongan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baca satu ayat only supaya Anda langsung bisa ke office, kerja, sekolah, atau mungkin beberapa pulang bubuk lagi. Itu benar-benar privilege yang bisa begitu ya. Yohanes pasal 21 ayat 15. Bisa baca bersama-sama? 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bisa baca sekali lagi, tapi kali ini pakai feeling. Pakai apa Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau drama itu harus menjiwai, karena ini true story. Nanti kalau jadi Yesus, jangan hanya bilang, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tapi, Simon, do you love me? Agak sedikit dramatis. Karena memang aslinya begitu. Ya, nanti Simonnya berkata, ya Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau. Jangan lupa loh, terjadi penyesalan. Karena dia baru aja minggu lalu
menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Tuhan berkata, lega, gembalakanlah domba-dombaku. Ayo, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Tolong ditunjuk, lebih daripada mereka ini. 1, 2, 3, tunjuk yang lainnya. Lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, agak malu, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, sama-sama, gembalakanlah domba-dombaku. Indahnya dicinta. Kita gak bayar tagihan apa-apa, semua oleh anugerah. Makanya, the kingdom of God is the kingdom of grace. Kerajaan Allah adalah kerajaan kasih karunia. Kita tidak melakukan sesuatu untuk membuat Tuhan lebih cinta sama kita, dan tidak ada sesuatu yang kita bisa perbuat yang membuat Dia kurang mengasihi kita. It's done, kata Yesus, it's finished, sudah selesai di kayu salibnya. You are so loved, kau dikasihi. Ini bukan pertanyaannya, Simon, do you think that I love you? Simon, anak Yohanes, Simon Petrus, apakah menurut kamu aku mengasihimu? Petrus tahu Tuhan mengasihi dia. Tapi pertanyaannya kebalik loh. Tuhan aman, tapi Tuhan belum aman dengan diri kita. Dia tanya, Simon, do you love me? Apa kamu mencintai aku? Enggak berhenti di situ. Levelnya cukup tinggi. More than this. Apa kamu mencintai aku? Lebih daripada mereka ini Tuhan tunjuk 10 murid lainnya. Loh kok enggak 11? Kan 12 muridnya. Kan sudah mati tuh Yudas. Tuhan enggak tanya Yudas karena sudah jelas. Tapi 11 dia tanyai. Karena mereka perlu menjelaskan hati. Tapi khususnya kepada Petrus. Petrus ini bukanlah pemimpin mereka, bukan pemimpin dalam arti secara status quo. Petrus ini dalam bahasa Inggrisnya, di antara 11 itu, he was first among equals. Apa artinya first among equals? Misalnya, seseorang punya 5 anak. Mungkin yang sulung, mungkin bukan, tapi di antara 5 yang setara, mereka semua bukan papa, bukan mama. 5 anak, misalnya semuanya cowok nih, pendawa. 5 sons. 5 semuanya itu enggak ada yang papanya, tapi papanya lagi pergi nih atau mau pergi luar kota. Atau papa mamanya mau pergi cukup lama. 5 anak ditinggal, papanya pindah dulu luar kota, buka jalan. Anak-anak masih di kota lama. Nanti nyusul ya nak, papa buka jalan dulu, papa sama mama, toh kalian sudah semua besar. Semua sudah usianya dewasa namun belum menikah. Dan antara 5, pasti akan ada yang menonjol. Yang terutama di antara 5 itu, meskipun yang diutamakan itu, yang paling dipercayai itu bukanlah seorang ayah, bahkan belum menikah, tetapi di mata papa mama, dia yang pertama sebelum yang lainnya. Makanya Petrus itu kayak gitu, waktu Yesus bangkit, yang pertama kali Tuhan Yesus beritahu sama Petrus dan saudara-saudara yang lain. Ingat ya, tell Peter and the rest. Petrus itu first among equals. Mengapa dia istimewa? Padahal harusnya yang paling spesial pakai telur lagi, itu Yohanes. Karena Yohanes itu yang paling dicinta sama Tuhan. Dia adalah murid yang paling dikasihi. Tapi kenapa apa-apa, kalau Tuhan mau mempercayai atau mempercayakan, selalu pikiran pertama, pilihan number 1 itu Petrus dulu. Why? Padahal yang paling dikasihi, boleh dikatakan anak emas, anak favoritnya Tuhan, murid favoritnya adalah Yohanes. Tapi kenapa apa-apa tanggung jawab selalu jatuh ke pundak Petrus? Padahal Yohanes paling dikasih, jawabannya di sini. Karena kepercayaan Tuhan tidak diberikan kepada orang yang dia cinta. Bukan diberikan pada orang yang dia cintai, tetapi orang yang mencintai dia. Tangkap itu.
Pemakaian Tuhan itu jatuh ke atas pundak bukan orang yang paling Tuhan cintai, tetapi orang yang paling mencintai Dia. Makanya loving God is key. Mengasihi Tuhan itu kunci dengan K huruf besar. Saya merasa kalau di dalam ruangan ini bukan pertandingan, tapi hanya Tuhan yang tahu. Please jangan ada orang yang berlomba siapa paling humble, siapa yang paling rendah hati, siapa yang paling lemah lembut. Yang paling rendah hati lemah lembut, yang lemah lembut dan rendah hati hanya Yesus. I'm meek and humble katanya. Firman-Nya. Jangan di antara kita juga merasa siapa yang paling mencintai Tuhan lah, siapa yang paling dicinta. Udahlah. Tuhan juga gak pernah sih ngomong aku paling cinta sama Yohanes. Yohanes tulis itu di bukunya sendiri. Injil Yohanes. Di Matius enggak disebut gitu, Markus, Lukas enggak. Tapi Tuhan enggak protes waktu seorang merasa GR aku yang paling dicinta. Selama healthy, sehat spiritnya, bukan rivalry atau bukan persaingan, bukan toxic, tanam figur, bukan pemecah belah. Enggak apa-apa loh kita itu merasa di dalam ruangan ini aku yang paling dicinta Tuhan. Asal kita tidak berujung sama orang lain atau kita berkata atau kita menghina. Gak kayak kamu, kasihan Delu. Kalau kita punya spirit gitu Tuhan gak suka. Tapi kalau spirit kita healthy, sehat. Gak apa-apa loh kita semua itu berlomba merasa dalam hati aja simpan. Aku yang paling dicinta, ngaku-ngaku sendiri. It's okay, lebih baik GR daripada minder. Jadi lucu loh, Yohanes itu lucu. Semua yang namanya Yohanes pasti lucu. Ngomong welcome home aja gak bisa lurus, welcome home. Semua yang namanya Yo, itu pasti, itu lucu. Yohanes ini di Alkitab ngaku-ngaku. Akulah murid yang dikasih Yesus. Tapi dia gak sombong, dia gak bilang dirinya. Tapi kalau dia menjelaskan suatu account, suatu cerita tentang yang melibatkan dirinya, dia selalu menyebut dirinya murid yang dikasih Yesus. Dia gak sebut nama. Tapi ternyata dia bukan jadi leader di antara mereka. Menjadi pemimpin. Pemimpin jatuh, undian itu jatuh ke pangkuan orang yang paling mencintai Tuhan. Jadi saya tidak tahu di ruangan ini, siapa paling dicinta Tuhan, Tuhan yang tahu. Nggak usah iri, kita itu masuk sorga, nggak jadi masuk neraka aja sudah kamsyah. Nggak usah kita harus merasa istimewa, nggak perlu. Dan siapakah di antara kita di ruangan ini yang paling mencintai Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ini adalah pendapat pribadi saya. Saya merasa, kalau ini saya bukan yang paling dicinta loh di gereja kita. But I don't care, because I'm never worthy anyway, saya tidak pernah layak anyway. Bagian saya adalah mengasihi Dia, loving God, titik. Whether, apakah Dia lebih mengasihi saya daripada orang lain, itu bukan urusanku, Tuhan daulat selalu. Urusanku adalah pastikan bahwa dalam setiap tingkah laku, perkataan, pikiran, perasaan, dan semua keputusan hidupku, aku akan mengasihi Dia dan mengasihi Dia dulu. Mengasihi Dia dulu, mengasihi Dia kemudian. Mengasihi Dia satu-satunya. Itu bagian saya. Dan itu ternyata terhubung langsung dengan pemakaian Allah. Itu ternyata akan mempengaruhi cara Tuhan memandang kita untuk memberi kita tanggung jawab berikutnya. Itu ternyata akan memenangkan kepercayaan yang maha kuasa. Because karena kepercayaan dan pemakaian tidak diberikan pada orang yang paling Tuhan cintai. Tapi kepada orang yang paling mencintai Dia. Karena itu Tuhan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di-compare lagi, dibandingkan. Lebih dari mereka ini, bukan lebih dari mereka satu persatu. Lebih dari 10 punya 10 yang lainnya. Kasihnya di-combine, di-juice, di-blender jadi satu. Tidak melebihi kasihnya Petrus kepada Tuhan Yesus. Do you love me more than this? This. Makanya Petrus nadanya begini. Gemetar nih menurut saya. Benar Tuhan, hari itu Petrus gagap. Benar, karena dia barusan nyangkal. Dia tahu bahwa dia tidak kelakuannya tidak menunjukkan dia cinta. Tapi dia kilaf, dan Tuhan tahu dia kilaf. Tuhan kasih dia kesempatan lagi. Dia sempat mundur. Dia sempat backslide. Tapi Tuhan tahu dia kilaf, karena Tuhan tahu sekenal-kenal Petrus. Tuhan Yesus sangat mengenali hatinya, dia itu gak begitu. Dia itu kilaf hari itu.
Dia itu sebenarnya paling cinta dan Tuhan itu hafal murid-muridnya. Dia tahu dari 11 atau 12 muridnya waktu ada Yudas. Petruslah yang paling mengasihi dia. Dan Yesus berkata, Petrus, do you love me? Mati. Dalam hatinya langsung bilang, mati aku. Dan Tuhan tidak pakai kata love itu philia. Do you agape me? Agape me itu, kamu tuh mencintai aku tuh sampai titik, apakah sampai titik ini? Rela mati untuk aku. Agape me. Jangankan apa, berikan segala-galanya. Jangankan hanya hidup bagi saya, kata Tuhan. Hidup bagi aku, mau mengorbankan segala sesuatu, bahkan meletakkan nyawa. Kita tahu nantinya Petrus disalib terbalik kan, dalam sejarah. Do you agape me? Dalam hatinya langsung mati aku. Makanya dia berkata, benar Tuhan. Engkau tahu, dia lemparkan ke Tuhan Yesus. Padahal tadinya dia gaya baru minggu kemarin. Semua lari, gua enggak. Ayo kita siap mati, ambil belati, jak kuping orang. Potong kupingnya hamba imam besar yang coba tangkap Yesus. Lu jangan apa-apain guru gua. Sekarang dia berkata, engkau tahu, engkau maha tahu. You check my heart Lord, whether what I'm saying is true. Tolong cek aku, apakah yang kukatakan ini benar. Pokoknya yang aku tahu ya, bahwa aku mengasihimu. Yes, I love you, bukan pakai kembang berbunga-bunga. Yes, I love you, mungkin dia dengan menetes air mata, tapi dia tahan nangis. Dia menunduk ke bawah, tidak berani tatap mata. Yes, I love you. Jawaban Petrus bukan agape love. Yes, I philia you. Aku mengasihimu dengan kasih level manusia yang cacat celah. Aku tidak layak Tuhan, tapi aku janji berusaha, gitulah. Kira-kira ini yang namanya I love you pakai sorry. Tuhan, I love you, sorry ya. I don't love you enough. Itu kalau orang ngasih persembahan itu kayak anak-anak kecil, nanti saya akan tunjukkan. Nanti ada tayangannya. Banyak surat mereka saya bawa. Anak-anak kecil waktu mempersembahkan kemarin BWG akhir tahun lalu. Mereka BWG dulu loh sama saya, sama Kak Popo, sama kita. Mereka tuh ngasih itu dengan sorry. Sorry Tuhan, hanya ini. Sorry Tuhan, hanya ini persembahanku. Sorry, pakai sorry. Mengasihi itu pakai sorry. Karena dia tahu dia gak layak. Dan yang dia kasih gak seberapa. Petrus tuh bilang, sorry I love you. Sorry I love you. Gak di levelmu Tuhan, sorry. Yesus terharu, saya kira, tahu rasa lu? Atau Yesus berkata, gak percaya, aku gak percaya. Enggak, Yesus langsung kasih dia tugas. If you love me. Kok ada sound effect-nya terus ya? Kalau kamu sungguh-sungguh mencintai aku, kalau kamu philia aku, nanti ketiga saya tidak baca, 3 kali Yesus tanya, ketiga Yesus turunkan ekspektasi. If you philia me, agape my church, merinding. You don't have to love me that much, love them that much. Misalnya, papanya mau meninggal, Yesus kan sudah mati, dia bangkit, tidak mati lagi. Kalau kamu cinta papa sedikit, dari 5 tadi, mungkin kokonya yang gede diberitahu. Kalau kamu philia papa, agape adik-adikmu. Tuhan tidak memisahkan antara loving him and loving his church. Tuhan tidak pisahkan. Dan dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Langsung Tuhan Yesus memberikan mandat atau amanat. Ini adalah bagian dari amanat agung. Kalau kamu cinta aku, kamu akan mengasihi sesamamu. Kalau kamu mengasihi saya, kamu akan cinta gerejaku. Dan kalau kamu cinta padaku, kamu pasti akan belanin jemaat. Dan kalau kamu sungguh-sungguh in love with me, kamu sungguh-sungguh truly jatuh hati sama saya, kata Tuhan, sama aku.
Dan kamu pasti akan cinta jiwa-jiwa. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini boleh dikatakan surat warisan Tuhan. Loh kok bisa? Karena tak lama kemudian Yesus naik ke sorga. Kitab Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Anda lihat satu persatu, itu terakhirnya itu ada the last will of God atau kehendak Yesus yang terakhir. Dalam bahasa Inggrisnya, surat wasiat itu namanya will and testament. Sama seperti bahasa Inggrisnya God's will atau kehendak Tuhan, dan testament itu seperti perjanjian, Old Testament. Surat warisan Tuhan yang lama namanya the Old Covenant atau perjanjian lama. Surat perjanjian Tuhan yang baru namanya the New Testament atau perjanjian baru. Di perjanjian baru ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda lihat Matius yang terakhir Tuhan berkata, sebelum naik ke sorga, go. Terus saja sound effect-nya saya pakai ya, supaya nangkep di hati. Jadikan semua bangsa muridku. Itu penutupan the last will of God, kehendak Tuhan yang terakhir. Markus, beritakan Injil kepada segala makhluk. Lalu ada tanda-tanda menyertai semua privilege atau semua benefit. Lukas, berita pengampunan ini akan sampai kemana-mana. Lalu ditambahkan satu informasi, komentatornya atau tambahin satu berita bahwa Allah mulai hari itu bekerja sama dengan kesaksian mereka, meneguhkan dengan tanda-tanda. Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku. If you want to know what really matters to your father, kalau Anda mau tahu sungguh-sungguh apa yang paling diutamakan oleh ayahmu, baik surat warisan ada atau tidak, kata-kata terakhirnya. Seorang ayah yang pikirannya hanya kerja, sebelum mati pasti bilang gini, tolong ya jaga toko. Nah, kita langsung tahu, center atau pusat perhatian ayah itu dan prioritas tertinggi adalah work, bisnisnya. Mau mati aja masih bisa mikir tokonya. Nah, itu saya tidak bilang benar atau salah ya, karena ini bukan fokusnya. Fokusnya adalah untuk mau tahu hati ayahmu, coba cek dulu warisan, baik tertulis, tertuangkan secara legal atau hanyalah suatu yang sifatnya verbal. Coba lihat his last will and testament atau kehendaknya yang terakhir, perjanjian yang terakhir. Kata testament itu luar biasa. Dan perjanjian baru ujungnya adalah, kalau Anda baca di Wahyu pasal terakhir, come Lord Jesus, dan the spirit of the bride says, come. Dan roh mempelai wanita yaitu gereja berkata, datanglah, dan Injil diberitakan ke seluruh dunia sampai pada akhirnya. Jadi saya ngerti sekarang, tidak bisa kita jadi gereja yang berkata I love you, lalu kita tidak peduli jiwa-jiwa. Tidak bisa. Gak bisa kita jadi menjadi gereja yang I love you, tapi kita tidak benar-benar kasih rumah untuk setiap jemaat yang terlantar di mana-mana seperti domba tanpa gembala. Kita tidak kirim gembala. Kita tidak bangun rumah yang baik, bukan cari gedung yang megah. Ngapain kita buang-buang dana? Tujuannya bukan estetiknya. Itu semua berkat Allah. Itu biasanya kemurahan-kemurahan orang diberikan. Tetapi intinya adalah fungsional. Di situ nanti sumur itu akan selalu ada airnya. Semua pelayanan akan terus dijalankan sampai Tuhan datang. Dari yang kemanusiaan, memberi makan 5.000 orang, sampai yang Kalvari diberitakan hingga Golgota diceritakan. Itu justru yang membawa keselamatan kekal. Gembalakan domba-dombaku, itu ada 2 dimensi. Yaitu domba-domba yang sudah ada. Tapi dimensi kedua adalah domba-domba yang belum ada di sini, yang masih tersesat, terhilang, si bungsu yang hilang itu. Misalnya si Koko tadi, papanya sebelum mati atau sebelum pergi berkata, Kok, kalau if you philia me, kalau kamu mencintai papa, agape your brothers, agape adik-adikmu. Gembalakan mereka. Pegang tangannya papanya yang sudah rentan. Iya pak, sudah papa tenang, jangan ngotot pak, sudah pak, itu urat yang keluar semua, sudah papa tenang, pak, diajak ngomong, pak, sebentar lagi menutup mata. Pak, apalagi pesannya, papa ngomong pelan-pelan aja. Papanya diam. Papa ngomong gak papa? Bilang gih pak. Karena situasinya gini, dari mereka 5 bersaudara, Kokonya sungguh-sungguh. Sudah kerja, jadi orang lah.
Kita orang Indonesia itu lucu ya kalau bilang, wah bagus ya anaknya udah jadi orang. Dulu apa? Aku bukan monyet, aku bukan monyet, aku bukan monyet gitu ya. Apakah dulu kera kan nggak tahu. Tapi pokoknya intinya itu bahasa ilustrasi. Kokonya tahu apa yang paling ada di hati papanya. Karena dari mereka berlima, si bungsu ini sekarang hidupnya nggak keruan. Nggak kerja, tiap hari hanya foya-foya. Itu menjadi kepedihan hati sang ayah. Dan bukan hanya tidak kerja, foya-foya, tetapi juga narkoba. Lalu kehidupannya seks bebas, dugem melulu, maksudnya bukan dunia pengembalaan, tapi dunia gemerlap. Tidak pulang, sudah benar-benar hilang. Adik nomor 2, adik nomor 3, nomor 4. Ya, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, ada deh. Semua kerja, semua jadi orang. Tapi adik yang kelima, itu hilang. Waktu papanya berkata, gembalakan adik-adikmu. Dia tidak hanya, maksudnya bukan hanya Lao E, Lao San, Lao Se, bukan hanya si anak nomor 2, 3, dan 4. Papanya khususnya hatinya tertuju pada 1 itu. Kokonya tahu dan pegang tangan papa. Papa mikir, Titi ya. Berlinang air mata, mulai air mata keluar. Karena papanya itu straight face. Papa kuno, tidak menunjukkan happy, tidak menunjukkan sedih. Tapi ini mau mati. Dia harus jujur banget. Mulai air matanya, mulai 1 menetes. Koko langsung tahu. Papa tenang. Koko akan cari dia. Siapa? Papa kalau udah waktunya pergi, Papa tidak usah tersiksa. Papa hidup aja yang baik. Koko akan cari. Koko janji. Tidak perlu pakai sumpah, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Koko janji. Koko akan cari. Adikmu di mana? Dia tidak di Indonesia. Dia pergi ke luar negeri. Hidup sendiri, tidak karuan sekarang. Seperti zombie. Pakai narkoba apa itu sampai kayak gitu? Papa jangan khawatir. Adik Titi akan Koko cari. Sampai ujung dunia tak cari. Lalu nanti kalau sudah ketemu, aku akan lakukan seperti Lukas 15 ayah. Seperti ayah itu. Aku rangkul dia, aku cium dia, tak kasih cincin. Saya kasih jubah, aku kasih sandalnya yang hilang. Aku pulihkan dia. Dan nanti kalau dia menikah, aku yang pestakan, Pak. Papa jangan khawatir. Koko janji, on your deathbed, di ranjang kematianmu. Aku akan cari si Titi itu. Dan nanti, kalau dia mau lanjut sekolah kan dulu muntung. Aku akan biayai. Nanti kalau dia kerja, saya modali. Pak, go in peace. Jangan tersiksa seperti ini. Papanya berhenti menangis, lihat kokonya. Almost hampir berkata thank you. Karena gak mungkin terjadi, totok sekali. Tuhan tidak akan thank you. Bukan karena dia totok sekali. Karena Tuhan holy, you are not holy. Dia suci. Dia tidak akan berterima kasih, semua dari Tuhan. Tuhan tidak tunduk sama siapa-siapa. Tapi papa ini tidak tunduk sama siapa-siapa karena dia totok hatinya. Dilihat kokonya. Papanya senyum. Lalu menutup mata. That's the last testament. Itulah surat wasiat. Anda mau baca surat wasiat? Tuhan pada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Mau tahu kenapa gereja kita ngotot? Terus memberitakan Injil. Maybe gereja kita bukanlah gereja yang paling dicinta oleh Tuhan. Percayalah, gereja lebih megah, gereja lebih gini, gereja lebih bagus acaranya, gereja lebih gini. Maybe benar. Paling bertalenta, yang paling berbakat, not us. Yang paling terkenal, yang paling not us. Yang paling hoki, bukan kita. Tapi kita ingin menjadi gereja. Salah satu gereja di dunia yang paling mengasihi Tuhan. Are you with me or not? Amin.